Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Pelita Hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun ini tentu kita ingin semua diberkati dan mengalami kelimpahan, serta mengalami kebahagiaan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau dalam apapun juga. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar saat ini bagaimana rahasia untuk diberkati dan mengalami kelimpahan serta mengalami kebahagiaan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada begitu banyak orang diberkati tapi belum tentu bahagia. Tapi orang yang bahagia, dia mengalami kelimpahan sukacita yang luar biasa. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Kejadian, Kejadian 26, maksud saya, ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, saudaraku, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan ketika Ishak akan meninggalkan tanahnya, akan meninggalkan tempat di mana dia tinggal. Mengapa? Karena pada saat itu, saudaraku, terjadi kelaparan. Kita tahu semua, jika terjadi kelaparan, pasti terjadi kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan yang lainnya, pasti terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tahun ini tidak ada yang menjamin bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja. Negara kita baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa terjadi kelaparan, bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi hal yang merugikan dan yang membuat kita sengsara. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak untuk dia tetap stay, untuk dia tetap tinggal di tanah itu. Karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan berkata, jangan pernah pergi ke Mesir. Jangan pernah kita meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Ishak bahwa ada ayahnya yang pernah berbuat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kejadian 26 ayat 5 tadi. Bahwa dikatakan, saudaraku, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, kata Tuhan. Jadi yang luar biasa, saudaraku, dari Abraham adalah dia mendengar firman Tuhan, dia memelihara firman Tuhan, dan itu terjadi untuk keturunannya juga, yaitu Ishak. Apa yang terjadi, saudaraku? Ishak mengetahui rahasia konsep kebenaran Allah, sehingga dia tetap tinggal di tanah itu. Akibatnya, apa yang terjadi? Kejadian 26, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menceritakan kepada kita, saudaraku, ayat yang ke-12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia sangat kaya. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dia bukan hanya kaya, tapi sangat kaya. Ishak, saudaraku, mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan memberkati dia. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena ada Abraham yang pernah hidup mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar yang dikatakan Yesus di dalam, saudaraku, Lukas 11, saudaraku, ayat yang ke-28, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan apa? Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku, semakin kita mengenal kebenaran firman Allah, maka semakin kita memiliki konsep yang baru. Konsep kebenaran, bukan konsep dunia. Kalau konsep dunia, kalau saudara membutuhkan sesuatu, lari ke dunia. Membutuhkan sesuatu, pinjaman online, yang kayaknya banyak orang sekarang terjebak. Tetapi saudaraku, konsep yang ketika kita temukan, kita belajar mendengarkan firman Allah,
memelihara firman Allah dalam hidup kita, melakukan firman Allah dalam hidup kita, yang terjadi kita memiliki konsep kebenaran. Apa konsep kebenaran? Hidup karena pertolongan Tuhan. Apakah Ishak tidak bekerja? Dia bekerja. Tentu Ishak dikatakan, maka menaburlah Ishak. Saudaraku, dia tidak berleha-leha, dia tidak santai-santai hidupnya. Tetapi justru, saudaraku, dia hidup bekerja. Tentu pekerjaannya excellent, pelayanannya excellent. Dan akhirnya dia tahu konsepnya, dia diberkati Tuhan. Saudara tetap bekerja, saudara tetap memelihara hubungan saudara dengan suami, istri, dan anak, dan keluarga saudara. Saudara tetap melakukan yang terbaik dalam pelayanan saudara. Dan percaya, konsep barunya adalah saudara diberkati Tuhan. Kuncinya, saudara mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bukan hanya menikmati untuk diri saudara, tapi juga untuk keturunan saudara. Saya percaya, hidup saudara akan mengalami kebahagiaan yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap, saudaraku, menjadi pribadi yang diberkati. Bersama dengan saya, Pendeta Adventus Jenerato, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Shalom. Eits, tunggu dulu. Jangan di-skip dulu videonya. Di sini, Pelita Hati mengajak saudara untuk ikut serta dalam gerakan memberkati. Hanya dengan Rp100.000, Anda bisa memberkati 10 orang jemaat gereja di desa atau di daerah pedalaman lainnya untuk mendapatkan buku renungan Pelita Hati setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut, klik link di deskripsi video ini. Terima kasih.